Kami mau Tuhan menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami, terutama dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan pimpin kami, bawa kami Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu, supaya kami selalu hidup menyenangkan Tuhan. Berbicara bagi kami hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih doa saudara, kami sudah tiba dari Israel, ya. Dan semuanya aman, tidak ada apa-apa saudara, ya. Walaupun sih, ya setiap kali masuk hotel diingetin, nanti kalau ada sirene bunyi, berarti ada bom, harus lari ke bawah, ya ke ruang bawah tanah, ya. Dan saya ingat pagi-pagi itu waktu kita sampai di daerah Tiberias itu dulu kan ditutup karena sangat dekat dengan perbatasan ya, depannya sungai Danau Galilea. Lalu pagi-pagi jam 7 sirene bunyi saudara. Saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah selesai. Lalu dia bingung, "Say, ini sirene bagaimana ini?" Saya bilang, "Iya saya nggak mungkin keluar lah, orang saya di kamar mandi. Kalau kamu mau keluar, keluar aja," saya bilang. Tapi puji Tuhan saudara, dia memilih tidak keluar. Ya berarti dia mencintai saya ya. Saya cuma bilang ini, kalau belum waktunya mati, enggak matilah ya. Kalau sudah waktunya juga mati, ternyata juga nggak ada apa-apa, puji Tuhan. Jadi jangan takut ke Israel ya, tetap berkati Israel saudara ya. Siapa yang merasa bahwa keluarganya itu sesuatu yang berharga? Bapak Ibu, kalau kita merasa keluarga kita, rumah tangga kita sesuatu yang berharga, maka pasti kita akan melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarga dan rumah tangga kita. Kita lihat bersama dulu Amsal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini tadi ayat yang dibaca oleh Bapak Gembala. Ya, Amsal 24 ayat 3 dan 4, kita baca bersama. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat ini berkata bahwa ketika kita ingin membangun satu rumah, maka kita harus membuat perhitungan. Dengan hikmat rumah didirikan. Bapak Ibu, kenapa banyak rumah tangga yang hancur, keluarga yang hancur? Karena ketika membangun keluarga, tidak dihitung terlebih dahulu, tidak pakai hikmat terlebih dahulu, ya semua main jalan aja. Saya mau tanya di sini, siapa yang waktu menikah berdoa puasa dulu? Angkat tangan. Yang waktu menikah doa puasa dulu ada? Boro-boro Bu, main tabrak aja. Iya. Kenapa rata-rata pernikahan orang Kristen itu banyak yang hancur di tengah jalan? Ya karena memang kita itu membangun rumah. Bayangkan kita membangun rumah biasa saja itu harus pakai hikmat, perhitungan. Apalagi membangun sebuah rumah tangga. Ya, maka harus ada hikmat di sana dan dikatakan rumah itu didirikan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi. Sebuah rumah tangga atau keluarga yang menomorsatukan Tuhan itu pasti rumah tangganya itu begini saudara. Ya, naik. Tapi kalau ada keluarga yang tidak menomorsatukan Tuhan itu pasti menurun. Itu aja ya. Enggak peduli mau bagaimanapun juga ketika kita menomorsatukan Tuhan. Ya, dan ketika suami istri itu punya hikmat, Alkitab berkata permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jika suami istri takut Tuhan, maka kita diberi pengertian. Ya, banyak rumah tangga sekarang suaminya istri itu nggak pengertian. Tadi pagi saya baru, "Bu, doakan ya anak saya masih umur belasan sekarang memberontak, nggak mau sekolah, ngerokok, minum-minum, mabok, sekarang nggak pulang ke rumah." Yang duluan saya tanya adalah apa? Ibu dengan suami bagaimana hubungannya? Itu dulu. Kalau anak kita gimana-gimana, ya itu pasti nomor satu hubungan suami istri dulu yang ditanya. Dia jawab, "Iya Bu, memang saya dengan suami itu enggak akur. Suami saya itu enggak pernah peduli dengan keluarga.
Dia pulang nggak pulang, dia juga nggak kasih uang. Akhirnya saya sebagai istri harus mencukupi rumah tangga. Sekarang saya terlilit pinjol. Dan suami saya nggak tahu. Lihat saudara, kehancuran terjadi karena tanpa pengertian rumah itu dibangun dan kita nggak bisa apalagi mau ngisi bermacam-macam harta benda dalam setiap kamar. Waktu kita suami istri punya takut Tuhan, maka kita saling mendukung. Saya tuh terima SWA. Bu, bisa bantu saya nggak? Anak-anak saya sudah tidak makan. Saya transfer sejumlah uang, ini buat beli sembako. Ya, setidaknya kalau ada sembako, kamu tidak kelaparan anak-anakmu. Jawabannya begini, maaf Bu, saya uangnya nggak tak pakai beli sembako, tapi beli makanan. Karena anak-anak saya nggak suka makan masakan rumahan. Maunya makan makanan restoran. Kira-kira saudara nolong orang model begini nih, gimana saudara? Jengkel nggak? Dalam hati saya ya, saya yang nolong dia aja masak loh tiap hari. Iya, saya balas dia loh, ini saya lagi masak loh. Kenapa? Kalau masak pertama sehat, kedua hemat. Iya enggak? Kita masak sekali bisa buat makan pagi sama sore atau sore sama malam. Lah kok enak banget ya saya transfer uang buat beli sembako, jawabannya kita enggak pernah masak. Karena anak dan istri saya enggak suka makan masakan rumahan, maunya restoran. Lah saya pikir kalau saya kasih duit dia segitu buat beli sembako itu cukup buat sebulan. Tapi kalau buat beli makanan di restoran, kan cuma untuk 3 hari itu. Tanpa pengertian alias goblok. Kenapa bisa ada begitu? Istrinya juga harusnya kan tahu bagaimana memanage satu rumah tangga itu. Kalau kita bisa dipercaya saudara dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Iya, kau bisa mengisi rumah kamar-kamarmu dengan barang-barang berharga. Tapi kalau model begini ini saudara, ya sampai saya pikir aduh ya susah juga ya. Gayanya lebih tinggi daripada keadaannya. Yaitu banyak sekarang orang seperti itu kan. Gaya elit ekonomi sulit. Nggak usah angkat tangan. Bertobat, amin. Ya, supaya rumah tangga kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu dikatakan di sana saudara, ya, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda dan yang berharga, menarik. Tuhan menyediakan berkat untuk setiap keluarga dan rumah tangga. Yang muda-muda jangan takut untuk menikah, tapi buat dulu perhitungan, amin. Ya, ada yang bilang gini, Bu, lebih baik cinta atau uang? Jadi kalau kita menikah itu lebih baik yang nggak ada cinta tapi dia punya uang, atau ada cinta tapi dia nggak punya uang. Kira-kira saudara jawabnya bagaimana ini? Ya, ada orang dunia bilang gini, kalau ada uang, walaupun nggak ada cinta, nanti cinta bisa tumbuh. Sebaliknya biar cinta besar, kalau nggak ada uang, cinta bisa. Makanya saya selalu bilang cinta itu pret. Ya, cinta itu pret. Bikin perhitungan. Waktu mau menikah, kenali dulu pasanganmu ini takut Tuhan atau tidak. Dia menghormati Tuhan atau tidak. Ya, walaupun kita menikah pas-pasan, ya kita percaya waktu kita hidup dalam takut Tuhan, hidup kita akan semakin meningkat sebab Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kebanyakan terjadi perceraian, ya. Kenapa saudara? Karena tidak ada lagi anggur dalam kehidupan rumah tangga. Investasi yang paling berharga dalam keluarga itu adalah anggur. Kita kemarin di Kana saudara, ya, saya dibukakan satu rahasia firman Tuhan yang baru di sana. Kita berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri di sana. Lalu saya berkhotbah saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat ya. Di sana Yesus memberikan ya satu hal yang luar biasa, yaitu mujizat yang pertama kali terjadi itu di sebuah pesta pernikahan. Ya, kenapa di Alkitab dicatat mujizat pertama terjadi itu di pernikahan? Karena memang Tuhan tahu banyak pernikahan yang harus dipulihkan.
Untuk bisa mengalami terobosan, maka yang pertama rumah tangga dulu harus dipulihkan, keluarga. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ayat yang pertama dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya ternyata selama ini mengkhotbahkan ayat ini salah, saudara. Ya, saya baru dibukakan kemarin, itu waktu saya ada di Kana. Saya merenungkan firman ini. Ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Selama ini saya mengkhotbahkan bahwa kita pun semua tahu ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Di ayat ini tidak ada sedikit pun tercatat ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Dia hanya kasih pemberitahuan mereka kehabisan anggur. Itu tok, titik. Dia nggak bilang, Yesus tolong dong bikin mujizat dong, kasihan loh mereka itu habis anggurnya. Pada zaman dulu saudara, dalam istiadat orang Yahudi, ya sebuah pesta pernikahan itu akan dianggap wow kalau dari awal pesta itu sampai akhir itu ada anggur yang tersedia. Tapi kalau pernikahan itu di tengah-tengah pesta kehabisan anggur, maka itu dianggap ini orang nikah modal nggak sih? Seperti kita pesta kehabisan makanan. Ketika itu ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia nggak bilang bikin mujizat dong. Lalu perhatikan apa kata Yesus, saudara. Yesus berkata ya kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia tulisannya ibu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau saudara lihat di sini dia enggak bilang ibu, wanita. Apa yang kau mau dariku? Dulu saya berkhotbah salah, saya pikir karena ibunya yang minta, akhirnya Yesus melakukan mujizat. Padahal Yesus bilang di sana, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Apa yang dimaksud dengan saatku belum tiba? Saat itu Yesus belum harus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia belum boleh melakukan mujizat atau apapun juga. Nah dulu saya kalau khotbah saya bilang, tapi karena Maria yang minta, ibu Yesus yang minta, Yesus tidak berdaya. Dengar saudara, Yesus itu Allah dan keilahiannya tidak dapat dipengaruhi oleh manusia siapapun termasuk ibunya. Dan bahkan di ayat ini Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku wanita, bukan ibu loh dalam terjemahan aslinya. Lalu saudara, kenapa Yesus melakukan mujizat walaupun waktunya belum tiba? Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan, Maria sudah tidak lagi bicara dengan Yesus, tapi dia ngomong ke pelayan. Dia bilang sama mereka begini, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Dan kenapa mujizat terjadi pada pernikahan itu, saudara, walaupun waktu Yesus belum tiba untuk melakukan mujizat. Ternyata Tuhan bukakan saya kemarin di sana. Satu, karena ada perkataan iman dari Maria. Dia nggak minta Yesus melakukan mujizat, tapi dia bilang kepada pelayan, apapun yang dia suruh kamu lakukan, perbuat itu. Dan walaupun waktunya Yesus belum tiba, tapi iman selalu menghasilkan mujizat. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Ya. Dan ternyata perkataan iman itu yang membuat akhirnya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi semua tempayan-tempayan buyung airmu itu. Ya, pada adat Yahudi itu kalau orang datang ke pertemuan, mereka ada tempayan di depan besar isinya air. Lalu setiap orang datang itu dia harus cuci kaki karena sana berdebu. Cuci kaki, dilap, baru dia masuk ke tempat pesta. Nah Yesus bilang isi semua tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Dan Yesus bilang cedoklah. Dan ternyata ketika dicedok disuruh bawa ke pemimpin pesta. Air itu sudah berubah menjadi anggur. Saudara,
Kenapa Yesus melangkahi waktunya yang belum tiba untuk melakukan sebuah mujizat? Nggak usah kepo orang yang baru datang, lihat saya saja. Ada orang baru datang dilihati. Ya, lihat saya ke sini, jangan hilang fokus, amin. Sedikit saudara kehilangan fokus nanti hilang semua, nggak ngerti lagi ya. Bapak Ibu, nah sampai di mana tadi nih? Saya hilang fokus lagi nih ya. Jadi ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, tapi kenapa mujizat terjadi? Yang pertama karena perkataan iman dari Maria yang bilang apapun yang dia suruh kepada kalian buat. Yang kedua, kenapa saudara? Karena pernikahan di mata Tuhan itu sangat-sangat berharga. Yesus tidak mau pernikahan itu dipermalukan. Yesus nggak mau pesta itu dipermalukan. Kayak nikah kok nggak ada modal sampai kehabisan anggur. Dan ketika disuguhkan semua orang heran. Biasanya di dalam sebuah pesta pernikahan orang menyajikan anggur yang terbaik itu di depan. Nanti setelah belakang-belakang anggur murahan. Karena tinggal sisa. Tapi mereka heran kenapa di yang terakhir justru anggur yang terbaik. Saya dibukakan Tuhan saudara di sana. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bikin anggur itu perlu waktu lama nggak? Lama. Anggur itu semakin lama semakin baik, semakin enak. Mujizat terjadi Bapak Ibu ketika Yesus ada di sana. Tidak butuh waktu tahunan, tidak butuh waktu bulan, tapi saat itu air itu bisa berubah menjadi anggur. Mungkin hari ini engkau berkata, bagaimana bisa keluargaku menjadi investasi yang paling berharga, Bu? Hari ini aja anggur kami dalam rumah tangga mulai habis. Atau masih ada anggur, Bu, tapi udah kecut. Iya, apa tanda anggur dalam pernikahanmu kecut? Tiap kali ngobrol berantem. Nggak usah angkat tangan. Halo? Ya. Kok kalau ngomong itu ribut ya, ujung-ujungnya ribut. Setiap kali ngomong ujung-ujungnya ribut. Ini artinya anggur saudara mulai kecut. Undang Yesus. Undang Yesus. Nggak ada yang mustahil. Tapi Bu, kalau menurut orang, kalau menurut si A, saya dulu pernah layani ada pasangan, suaminya selingkuh, lalu istrinya terpukul sekali ketika tahu suaminya selingkuh. Tiap hari pingsan, tiap hari nangis, tiap hari ngamuk. Kalau ngamuk suaminya dicakar, saudara luka-luka semua. Dan suaminya diam aja karena dia tahu dia salah. Lalu suaminya bilang kamu harus ke psikolog, ke psikiater biar bisa berobat. Ketika perlu pergi berobat, psikiaternya bilang begini, Bu, ibu akan seperti ini, ibu bapak, istrimu akan seperti ini kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Suaminya langsung pegang pipinya. Ya, aduh, 1 tahun, sedangkan ini saja baru berapa minggu sudah luka, benar-benar luka berdarah-darah saudara. Lalu psikiater tuh bilang, ibu harus minum obat penenang karena ibu nanti akan begini. Waktu saya akhirnya suaminya stres kan, kalau sampai 6 bulan atau 1 tahun istri saya begini, maka hancurlah saya. Sampai badan-badannya semua luka sudah digaruk sama istrinya. Lalu dia bilang kita kayaknya perlu pendeta. Bapak Ibu, jangan bilang tidak ada hubungan antara mental, sakit mental dengan iman. Saya dengar ada seorang pendeta bilang, nggak ada hubungan. Iman sama mental jiwa itu nggak ada hubungan. Kalau ada pendeta yang ngomong gini, suruh berhenti dia jadi pendeta. Berarti dia nggak percaya iman. Karena iman itu solusi dari setiap masalah dalam hidup kita, amin. Apa yang iman nggak bisa kerjakan? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu, ketika saya ketemu mereka, suaminya cerita begini-begini, dan Bu, kata psikolog, istri saya akan begini 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu langsung saya tanya sama istrinya, Ibu mau? Ibu mau 6 bulan sampai 1 tahun seperti ini? Iya, yang saya curiga bukan cuma Bapak yang mati, tapi Ibu juga gila. Hentikan sekarang juga semua ini. Kembali kepada iman kepada Tuhan. Cuma satu, ibu lepaskan pengampunan, peluk suamimu. Dan saya akan berdoa buat kalian supaya kasih Tuhan anggur yang baru itu penuh dalam rumah tanggamu. Amin. Akhirnya mereka mau.
Istrinya nangis, saya layani pelepasan, mereka nangis berdua gandeng tangan saudara. Setelah itu dipulihkan istrinya. Besoknya suaminya bilang, Bu, luar biasa, sejak didoakan kemarin istri saya sekarang lebih tenang. Saudara, Daud berkata ketika jiwanya stres tertekan, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan. Gak ada yang mustahil. Mungkin untuk bikin anggur yang enak itu kalau di pabrik butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi ketika Yesus ada dalam rumah tanggamu, saat itu juga Yesus sanggup pulihkan. Amin Bapak Ibu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pertanyaannya, kita mau gak sekarang hadirkan Tuhan? Apa yang gak mungkin? Mungkin engkau berkata, anak-anakku Bu, sekarang mereka jauh dari Tuhan, mereka memberontak, mereka gak mau sekolah, mereka gini, mereka gini. Suami istri, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kita gak tahu ke depan keadaan ini akan seperti apa, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan akan melihat perbedaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap kita yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, mungkin engkau merasa tidak mungkin rumah tanggaku pulih, tidak mungkin begini, datang pada Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan, aku percaya engkau sanggup pulihkan. Enggak ada anak yang enggak bisa bertobat. Ketika kita orang tua mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, kita bergandeng tangan, melibatkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika asal kita mau, ayo Bapak Ibu, hari ini saya melihat Daud berkata dalam Mazmur, dari dulu aku masih muda, sampai sekarang aku sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar dan keturunannya ditinggalkan dan meminta-minta roti. Mereka akan diberkati dan disertai Tuhan. Asal kita mau menjadi orang benar yang terus mengandalkan Tuhan. Ya, saya pernah diundang di satu keluarga, Bu Debi doakan anak kami. Anak kami ini sekolah di Amerika, Bu, dan kelihatannya di sana mereka nggak pernah ke gereja atau bagaimana, tapi saya lihat iman mereka nggak tumbuh. Akhirnya saya datang saudara, dan memang parah ketika saya ngobrol dengan anak-anak mereka, anak muda saudara. Ya, saya ngomong tentang surga neraka, mereka hello, emang ada neraka? Mereka nggak percaya ada neraka. Lalu akhirnya ya dalam waktu yang singkat beberapa hari itu ya agak pendalaman Alkitab. Tiba saatnya mereka mau pulang besok ke Amerika. Orang tuanya bilang sama saya, mamanya, Bu, besok terakhir ibu bisa nggak doakan lepaskan berkat bagi anak-anak kami karena mereka akan kembali ke Amerika. Saya bilang saya mau, tapi syaratnya ibu dan suami harus ada di situ. Oh iya, oke. Saya datang saudara. Waktu datang ya saya bawa minyak urapan, saya bilang saya akan berdoa, tapi saya minta ibu dan bapak yang harus tumpang tangan kepada anakmu. Karena berkat dari orang tua itu segala-galanya. Tiba-tiba suaminya bingung, ya, dan berkata, aduh, maaf Bu, saya nih harus saya bingung banget saudara. Lalu saya tanya, loh, kenapa Bapak? Ibu boleh keluar sebentar? Akhirnya saya keluar. Bapak kenapa kok kayak bingung begitu? Bu, begini loh, kan saya dengar katanya, kita nggak boleh sembarang tumpang tangan loh Bu, nanti bisa transfer spirit. Lah saya tuh nggak mau tumpang tangan sama anak saya, nanti saya takut transfer spirit. Saya tanya, emang spirit apa yang di dalam Bapak? Kenapa Bapak takut transfer spirit? Spiritnya Bapak apa? Ya, lalu dia makin tarik saya ke jauh saudara, menjauh dari istrinya. Ya Bu, sini deh Bu, saya takut Bu, gini karena kan saya ini gini. Jadi saya, tapi dia juga nggak terbuka. Saya cuma bilang, Pak, ini waktunya Bapak beresin hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Saya nggak mau doakan anakmu, karena itu bagianmu. Biar saya tumpang tangan anakmu, saya tumpang kaki. Kalau kau hidup tidak benar, Pak, ya, maka kutuk itu turun loh ke anakmu. Jadi Bapak yang harus bertobat sekarang. Ayo, ini waktunya bertobat. Akhirnya ya dia nggak tahulah, lama sekali saudara kita tunggu dia. Saya juga nggak mau. Ya, jadi pendeta tuh harus mengajarkan yang benar sama jemaatnya, ya.
Begitu juga kalau doakan rumah, ya bukan pendeta yang mendoakan rumah, karena waktu kita pulang nanti setannya lebih banyak lagi datang. Ya ajar yang punya rumah berdoa, beriman di situ. Ya, dan dari situ saya bisa melihat, ya Bapak Ibu, engkau tidak bisa mempercayakan iman anakmu kepada orang lain. Kau suami istri lah yang harus menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga. Investasikan iman yang baik di dalam keluargamu. Sebab zaman sekarang ini saudara, kita nggak bisa hidup tanpa iman. Tidak mungkin ada seorang pun berkenan kepada Allah kalau dia tidak punya iman. Dan iman yang seperti apa? Iman yang hidup yang harus kita praktekkan kepada anak cucu kita. Saya berdoa Bapak Ibu supaya kita semua menjadi orang-orang yang nanti menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Orang boleh melihat Kristus. Saya undang para imam musik maju ke depan, ya, dan biarlah kita taruh satu pengharapan, satu yang kita andalkan dalam keluarga kita, yaitu Tuhan segala-galanya. Ajarkan kepada anak-anakmu. Kita akan bangkit berdiri bersama, kita naikkan satu pujian satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dapat menolong, memulihkan rumah tangga kita selain Tuhan. Ketika engkau mau hari ini melibatkan Tuhan dalam keluargamu, maka Dia sanggup melakukan segala perkara. Mungkin engkau sedang bergumul bagi suami yang belum bertobat, istri, anak-anakmu. Datang pada Tuhan, minta kasih-Nya, anggur yang baru itu Tuhan curahkan. Sebab pernikahan begitu berharga di mata Tuhan. Hanya iman yang sanggup menggerakkan mujizat Tuhan terjadi atas anak-anakmu, atas keluarga rumah tanggamu. Minta pada Tuhan hari ini, bilang Tuhan, selamatkan keluargaku Bapa. Biar keluarga kami menjadi investasi yang berharga di hidup kami. Ada iman dalam keluarga kami. Bagi anak-anak kami yang belum bertobat, menantu, cucu kami, satu yang kami rindukan, bahwa kami semua ada dalam satu iman, percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau sanggup melakukan Tuhan, jauh dari yang kami doakan, jauh dari yang kami harapkan. Engkau Tuhan yang sanggup, bahkan tidak ada perkara yang mustahil. Dengan iman kami percaya hari ini, Tuhan bagi keluarga kami, Tuhan bagi rumah tangga kami, Tuhan bagi suami, istri, anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya, Ibu Pendeta Ibu Basir. Terus doakan hambanya saudara, supaya kemana saja Tuhan utus, ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menabur, memberikan persembahan syukur. Dan nanti Pak Imam juga akan berdoa buat kita semua untuk persembahan yang akan kita tabur bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih pada hambanya Pastor Debbie Basir yang sudah memberkati kita semua ya. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada yang jemaat baru, silakan tulis tangan ya, Ibu yang depan ya. Puji Tuhan ya Bu ya, selamat datang di GB Viva Factors Family dengan pengembalaan Senior Pastor Abraham Konrad Supit. Kami sangat sukacita bisa berjumpa dengan Ibu dan setiap jemaat. Kalau Ibu belum terhisap di gereja lain, silakan bergabung di gereja kami ya. Kita di tempat ini, di gereja ini kita sama-sama dibentuk, diproses agar semakin serupa seperti Kristus. Diproses melalui firman Tuhan disampaikan kepada hamba Tuhan, dan setiap minggu firman Tuhannya ya, dengan tema-tema yang berbeda. Dan hari ini ada investasi yang berharga dalam keluarga. Kiranya kita setelah kita mendengar firman, kita tidak hanya menjadi pembaca mendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sama-sama belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Setelah kita berpisah satu sama lain, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada ya, di keluarga, di market,
workplace, di dalam masyarakat. Hidup kita bukan biasa-biasa saja, tapi hidup kita bisa menjadi saksi Kristus yang diterang, menjadi damai, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ya, puji Tuhan, di setiap bangku jemaat ada 2 amplop, ya. Jadi ini adalah 3 November, awal minggu pertama bulan November. Amplop putih untuk perpuluhan ucapan syukur, dan amplop merah untuk kolekte biasa. Kita belajar taat dalam firman Tuhan untuk memberi perpuluhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Maliaki 3 ayat 10, bawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan penyataanmu Tuhan, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan, kami bisa memuliakan muji nama-Mu Tuhan. Bahkan Kau kirim hamba-Mu Pastor Debbie Basu untuk berkati kami semua. Kami percaya firman keluar dari kami sia-sia, tapi firman bertumbuh berakar setiap hati kami, berbelau lebat, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan, berkat-Mu luar biasa pada kami Tuhan. Bahkan kami berterima kasih Tuhan, setiap masalah pergumulan yang kami hadapi bersama dengan-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami ingin menabur di rumah-Mu ini Tuhan, menabur perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami percaya imani, apa yang kami beri itu Tuhan, yang berasal daripada-Mu Tuhan, bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menabur dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Dan mari sama-sama kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Beberapa rekan-rekan akan membantu mengumpulkan persembahan yang kita tabur. Dan saat saudara memberikan persembahan, Victorious Family, Bams Arios. Thank you Bams, Tuhan memberkati. Nanti di Natal juga ada Bams juga nanti. Dan Bapak Ibu Saudara, beberapa pengumuman untuk kita semua di kesempatan hari ini. Saudara bisa follow Instagram gereja, sosial media gereja, Viva.Plaza Indonesia. Bukan nama-nama followers sih saudara, lebih tepatnya supaya saudara bisa mendapatkan informasi dengan cepat, pembicara yang akan berbicara di setiap hari Minggu, dan pesan-pesan Tuhan, visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Saudara juga bisa subscribe YouTube gereja ACS TV, mengulang ibadah, mendengarkan khotbah lebih detail di rumah secara pribadi. Saudara juga bisa subscribe YouTube ACS TV. Gereja anak ibadah 1, ibadah 2 jam 11 dan jam 1 siang. Kemudian juga youth community, punya community sendiri. Jadi bapak dan ibu yang punya anak ataupun semua teman-teman yang masih muda, saudara bisa gabung bersama-sama dalam youth community. Untuk tahu informasi lebih lanjut, saudara bisa scan barcode yang ada di depan. Beberapa pembicara akan hadir, Ibu Feba, Pak Rubin Adi, Pastor Jeffrey Rama, dan Pastor Johan Umoindo akan hadir bersama-sama di ibadah di minggu yang akan datang. Dan saudara, masuk bulan November, hitung hari-hari lagi, udah masuk Desember. Semua pasti udah sibuk dengan perayaan Natal. Ibu Debbie punya perayaan Natal juga, gereja ini juga punya perayaan Natal. Jadi saya menginformasikan kepada kita semua bahwa Natal dari GBI Viva diadakan di tanggal 12 Desember 18.30. Nah, udah ada pengumumannya. Ada play-nya nggak ini videonya? Ya, boleh, silakan. Silakan. Yang sudah tidak sabar menantikan Natal, boleh tepuk tangan dong sama-sama. Ya, saya tahu perayaan Natal waktu tahun lalu meriah karena banyak juga yang support.
Jadi nggak support dari tim panitia saja, tapi jemaat ikut bergerak bersama-sama mensupport acara ini. Dan saya tahu kemeriahan di tahun lalu tentunya akan makin lebih meriah di tahun ini, saudara. Mencapai tempatnya juga lebih gampang di Kelapa Gading, di Balai Samudra. Jadi saudara bisa datang di tanggal 12 Desember, nggak pakai undangan, tidak pakai tanda masuk. Jadi saudara bisa datang bersama dengan seluruh keluarga saudara. Beberapa orang akan hadir juga bersama-sama di tengah-tengah perayaan kita. Harapannya Ibu Debbie juga hadir ya. Sama Pak Daniel. Dan ada door prize juga bersama-sama saudara. Kita support sama-sama supaya kemeriahan dan mengakhiri tahun ini sekali lagi kita merenungkan kebaikan Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi catat tanggal 12 Desember. Boleh sebut sama-sama 12 Desember gitu. Saudara bisa datang kembali di perayaan Natal. Saudara yang mau rindu sama-sama menabur untuk perayaan Natal di tahun ini, saudara juga bisa, kalau perlu foto bisa saudara, persembahan yang bisa saudara tabur untuk persembahan Natal di tahun 2024. Hanya ayo datang bersama-sama dengan teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang lain yang memang saudara ingin ajak bersama-sama. Ada marching band juga nanti akan hadir bersama-sama di perayaan Natal di tahun ini. Jadi saya percaya kemeriahan di dalamnya, lebih daripada itu kemuliaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dinyatakan di Natal tahun ini. Temanya sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya percaya Tuhan Yesus segera datang untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Jadi mari datang bersama-sama sekali lagi.